dan bergerak melalui visi, true knowledge, pengetahuan yang sejati. Setiap jiwa yang dididik di Sekolah Dian Harapan Kupang perlu mengenal apa itu pengetahuan sejati, dan itu semua akan didapat jika faith in Christ, di dalam Kristus. Ketika setiap anak-anak, setiap jiwa yang di dalam Kristus akan menghasilkan buah, yaitu visi yang ketiga, godly karakter, karakter yang ilahi. Adapun kurikulum yang digunakan oleh Sekolah Dian Harapan Kupang adalah kurikulum nasional, yaitu kurikulum 2013, yang mana di dalam penerapannya menggunakan model kerangka SDH Curriculum Framework, yang di dalamnya terdapat satu keunikan tersendiri, yaitu pembelajaran dirangkai di dalam konteks wawasan Alkitabiah. Terdapat dua jurusan yang dibuka, yaitu ilmu-ilmu sosial dan jurusan muatan ilmu alam. Setiap anak-anak yang belajar di Sekolah Dian Harapan Kupang dibantu dan dibimbing oleh guru-guru yang menggunakan beragam metode pembelajaran. Semuanya menolong setiap anak-anak Sekolah Dian Harapan Kupang untuk boleh aktif di dalam berdiskusi, untuk mereka juga boleh meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka, dan juga untuk boleh meningkatkan soft skill mereka. Berikut beberapa kegiatan pembelajaran yang boleh berjalan di Sekolah Dian Harapan Kupang, khususnya di dalam pembelajaran daring atau home based learning. Anak-anak juga belajar dengan didukung beragam sumber belajar seperti textbook, kemudian menggunakan beberapa sumber daripada perpustakaan sekolah, dan juga kita memberikan beberapa sumber kepada setiap anak-anak melalui resource ilmiah terpercaya di internet. Sejalan dengan apa yang dipercayai oleh Kementerian Pendidikan mengenai setiap anak-anak di Indonesia perlu dikembangkan kemampuan literasi, Sekolah Dian Harapan juga memberikan wadah untuk setiap anak-anak boleh dikembangkan dan bertumbuh dari sisi kemampuan literasi. Salah satunya yaitu literasi membaca, yang mana ini kita bisa lihat di dalam pembelajaran bahasa Inggris dan juga pembelajaran bahasa Indonesia melalui kegiatan SSR atau Sustained Silent Reading, membaca selama 15 menit. Prinsip assessment atau prinsip penilaian yang dijalankan oleh Sekolah Dian Harapan Kupang tidak hanya berfokus kepada hasil pencapaian pembelajaran, yaitu sumatif, tetapi juga kepada proses menuju kepada hasil pembelajaran atau formatif. Sekolah Dian Harapan Kupang percaya untuk dapat mengerjakan pendidikan holistis, maka perlu mewadahi setiap siswa untuk dapat mengembangkan bakat, minat, talenta yang mereka punya. Maka program elektif yang ada di dalam Sekolah Dian Harapan Kupang, khususnya dalam kegiatan pembelajaran daring, adalah sebagai berikut. Sekolah Dian Harapan Kupang berkomitmen untuk melakukan pastoral care di sekolah, di mana guru-guru sebagai orang tua kedua selalu berusaha membimbing dan juga mendampingi anak-anak, sehingga mereka memiliki hubungan yang bertumbuh dengan Allah Tritunggal melalui Yesus Kristus. Adapun pastoral care ini dilakukan melalui homeroom time, di mana guru-guru bersama-sama dengan anak-anak, yaitu guru memberikan pendampingan dan juga bimbingan, sehingga anak-anak boleh diarahkan untuk memiliki discernment atau yang disebut juga dengan kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang benar. Berharap melalui homeroom time ini, guru-guru dapat terus membimbing dan mendampingi anak-anak. Di samping chapel dan juga homeroom time, SDH Kupang menawarkan pastoral care melalui seminar siswa, sehingga pertumbuhan mereka boleh secara holistis terjadi di dalam sekolah ini. Kami juga menawarkan layanan konseling bagi anak-anak yang ingin berkonsultasi mengenai hal-hal yang sedang mereka alami ataupun yang sedang mereka hadapi terkait dengan pembelajaran mereka maupun hal-hal yang menyangkut pertumbuhan mereka, baik itu secara fisik maupun secara mental. Selanjutnya, sebagai partner orang tua di dalam mendidik anak-anak, kami Sekolah Dian Harapan Kupang mengenali dan menghormati orang tua sebagai pendidik utama bagi anak-anak mereka. Maka SDH Kupang pun memiliki sebuah program di mana terdapat parents dan teacher partnership di dalamnya. Di dalam 1 tahun ajaran, kami memiliki 4 kali pelaporan hasil belajar dari siswa,
di mana kuarter pertama kami sebut dengan PSTC atau Parent Student Teacher Conference, dan di kuarter kedua atau di semester 1 kita juga memiliki report card day, di mana di situ juga ada komunikasi antara orang tua dan juga guru mengenai perkembangan. Di kuarter ketiga kami memiliki Students-led Conference, di mana anak-anak memimpin sendiri conference bersama dengan orang tua. Dan terakhir, di kuarter keempat atau di semester kedua kembali lagi akan ada report card day.